Di kota besar yang tak pernah tidur, di antara gedung tinggi dan lampu yang menyilaukan mata, tak semua orang pulang dengan senyum. Malam itu, seorang gadis muda berjalan sendirian, dengan sepatu mahal, tapi hati yang hancur, dan ia tak tahu bahwa di sudut jalan sederhana, seorang penjual martabak akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Namanya Nadira Prameswari, usianya 23 tahun, putri tunggal dari Hendra Prameswari, salah satu pengusaha properti terbesar di kota itu. Sejak kecil, Nadira hidup dalam dunia yang serba cukup. Mobil mewah, sekolah internasional, rumah besar dengan penjaga di setiap sudut. Tapi malam itu, Nadira berjalan kaki, sendirian, tanpa sopir, tanpa ponsel, tanpa arah. Gaun kerjanya sudah kusut, makeup mahalnya luntur oleh air mata. Langkahnya gemetar, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Hari itu adalah hari paling memalukan dalam hidup Nadira. Pagi tadi, Nadira masih duduk di ruang rapat lantai 20. Dengan layar besar di belakangnya. Presentasi proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Ia berdiri dengan percaya diri. Berbicara tegas, menjelaskan visi perusahaan. Tapi semua runtuh saat salah satu direksi berdiri dan berkata dingin, "Maaf Nadira, proyek ini dibatalkan. Dan mulai hari ini, kamu tidak lagi terlibat di perusahaan." Ruangan sunyi, Nadira membeku. Ia menatap ayahnya, yang duduk di ujung meja. Wajahnya keras, tatapannya dingin. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Setelah rapat, ayahnya hanya berkata satu kalimat, "Kamu belum siap, dunia nyata tidak butuh anak manja." Kalimat itu, lebih tajam dari pisau. Hari itu, Nadira diusir secara halus dari dunia yang ia kira miliknya. Sore menjelang malam, ia keluar dari gedung kantor tanpa sadar. Menolak sopir, menolak pengawal. Ia hanya ingin berjalan, menjauh, dari nama besar, dari ekspektasi, dari ayahnya. Langkah kakinya berhenti, di sebuah jalan kecil, lampu kuning temaram. Hujan gerimis mulai turun, dan di sanalah, di sudut trotoar, asap tipis mengepul dari wajan besi. Sebuah gerobak martabak tua, bunyi ses adonan terkena wajan panas. Bau mentega dan coklat yang meleleh, terasa asing, namun menenangkan. Penjualnya seorang pria sekitar 45 tahun. Bajunya lusuh, apronnya penuh noda minyak, rambutnya sedikit beruban, tapi matanya tenang, hangat. Ia melihat Nadira, yang berdiri basah oleh hujan. Dengan wajah kosong, "Mbak," panggilnya pelan, "mau neduh dulu." Nadira terdiam. Ia menatap pria itu, lalu menunduk. Air matanya jatuh. 1, 2, tak bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, Nadira menangis. Di depan orang asing, penjual martabak itu tidak bertanya, tidak menghakimi. Ia hanya menarik kursi plastik. "Duduk aja, nggak apa-apa." Nadira duduk, tangannya gemetar, perutnya kosong, tapi lebih kosong lagi hatinya. Tak lama, pria itu menyodorkan sebungkus martabak hangat. "Makan dulu, kalau perut kosong, pikiran makin berat." Nadira menggeleng. "Saya nggak bawa uang." Pria itu tersenyum kecil. "Saya nggak nanya soal uang." Kalimat sederhana, yang tak pernah Nadira dengar. Di dunia orang kaya, dengan tangan ragu, Nadira mengambil martabak itu. Gigitan pertama, membuat dadanya sesak. Bukan karena rasa, tapi karena kehangatan, yang sudah lama hilang. Air matanya jatuh ke plastik. "Kenapa hidup rasanya berat banget, Pak?" ucapnya lirih. Pria itu mengaduk adonan, lalu menjawab pelan, "Karena hidup, nggak pernah janji buat adil. Tapi selalu janji, buat ngajarin kita kuat." Nadira terdiam. Malam itu, seorang anak pengusaha, belajar tentang hidup, dari penjual martabak. Hujan semakin deras, lampu jalan berkedip. Nadira tidak tahu, bahwa pria sederhana itu, bernama Pak Rahman, dan ia juga tidak tahu, bahwa pertemuan malam itu, adalah awal, dari perjalanan panjang, yang akan membuka rahasia, tentang keluarga, tentang pengkhianatan, dan tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Di saat Nadira merasa hidupnya hancur, ia belum sadar, bahwa justru di titik terendah itu, takdir sedang bekerja diam-diam, dan siapa sangka, penjual martabak sederhana itu, akan menjadi orang, yang paling berpengaruh, dalam hidupnya. Malam terus berjalan, hujan perlahan mereda, tapi hati Nadira, belum juga tenang, di bawah lampu jalan yang redup. Bersama penjual martabak sederhana,
ia mulai mengenal hidup, yang selama ini tak pernah diajarkan ayahnya. Nadira masih duduk di kursi plastik kecil itu. Tangannya memegang martabak yang sudah dingin. Namun hatinya terasa hangat. Pak Rahman menutup wajan, mengelap tangannya dengan lap kain tua. "Mbak pulangnya kemana?" tanyanya pelan. Nadira terdiam. Ia menatap jalanan basah, lalu menggeleng. "Saya nggak tahu." Kalimat itu keluar begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tak punya rumah. Punya rumah besar, bukan berarti punya tempat pulang. Pak Rahman menatap Nadira cukup lama. Bukan dengan curiga, tapi dengan empati. "Kalau nggak keberatan, di gang belakang ada kontrakan kecil. Istri saya biasa masak buat anak-anak sekitar. Mbak bisa istirahat dulu." Nadira terkejut. "Saya orang asing, Pak." Pak Rahman tersenyum kecil. "Saya juga dulu asing. Sama hidup yang saya jalani sekarang." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira melangkah masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Kontrakan itu kecil, dindingnya kusam, lantainya dingin. Seorang perempuan paruh baya menyambut. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tulus. "Ini istri saya, Bu Sari," kata Pak Rahman. Bu Sari menatap Nadira, yang masih mengenakan gaun mahal. Ia tak bertanya, hanya berkata lembut, "Mandi dulu, nak." Baju basah nggak baik. Tak ada yang peduli. Siapa ayahnya? Tak ada yang bertanya, berapa hartanya. Dan itu, justru membuat Nadira merasa aman. Malam itu, Nadira tidur di kasur tipis. Tanpa AC, tanpa selimut sutra. Namun untuk pertama kalinya, tidurnya nyenyak. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Suara motor, suara anak-anak, aroma nasi goreng sederhana. Nadira bangun, dan terdiam. Ia lupa. Kapan terakhir kali sarapan bersama orang lain? Di dapur kecil, Bu Sari sedang memasak. "Nak, mau bantu?" Nadira refleks mengangguk. Tangannya kikuk. Ia tak tahu cara memotong bawang. Bu Sari tersenyum. "Pelan-pelan aja, semua juga belajar dari nol." Kalimat sederhana itu tidak pernah Nadira dengar di rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu. 1 hari, 2 hari, Nadira masih belum pulang. Ponselnya mati, dompetnya hilang. Namanya, seolah ikut hilang. Ia mulai membantu Bu Sari. Mencuci piring, menyapu, mengantar pesanan kecil. Dan malam hari, ia duduk di samping Pak Rahman. Melihat martabak dibuat. *VO tenang, mengalir ***. Setiap adonan diputar, setiap mentega meleleh. Pak Rahman bekerja, dengan penuh kesabaran. "Pak, kenapa Bapak pilih jualan martabak?" tanya Nadira suatu malam. Pak Rahman tersenyum tipis. "Karena hidup saya pernah terlalu panas. Dan martabak ngajarin saya, kalau sabar itu penting." Nadira menatapnya. "Maksudnya?" Pak Rahman terdiam lama. "Ada luka lama, yang belum siap dibuka. Dulu, saya pernah kerja di perusahaan besar. Percaya sama orang yang salah. Dan kehilangan segalanya." Nadira terkejut. Kalimat itu terasa familiar. "Termasuk keluarga?" tanya Nadira pelan. Pak Rahman mengangguk. "Termasuk harga diri." 2 orang dari dunia berbeda, dihubungkan oleh luka yang sama. Sementara itu, di tempat lain, ayah Nadira berdiri di ruang kerjanya. Wajahnya gelisah. "Cari dia," teriaknya pada asistennya. "Dia belum siap hidup tanpa saya." Namun, Nadira sedang belajar hidup tanpa nama besar. Di satu sisi, kekuasaan. Di sisi lain, ketulusan. Suatu malam, seorang pria berjas datang ke gerobak martabak. Ia menatap Nadira tajam. Lalu Pak Rahman, "Pak, Anda tahu siapa gadis ini?" Nadira membeku. Pak Rahman berdiri di depan Nadira. Tenang, tegas. "Saya tahu dia manusia. Itu cukup." Dan malam itu, Nadira sadar, ayahnya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat Nadira mulai menemukan arti hidup yang sesungguhnya, bahaya justru mulai mendekat. Dan Pak Rahman menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang segalanya. Ketika seseorang kehilangan segalanya, disitulah ia menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan bagi Nadira, perjalanan ini bukan tentang melawan ayahnya, tapi tentang berdamai dengan hidup. Malam itu, udara terasa berat. Gerobak martabak Pak Rahman masih terbuka. Api kecil menyala, namun suasananya berbeda. Pria berjas itu berdiri tak jauh. 2 orang lainnya menunggu di mobil hitam. Nadira tahu, ini bukan kebetulan. Ayahnya sudah menemukan jejaknya. "Pak Rahman,
kata pria berjas itu dingin. Kami hanya ingin membawa pulang Nona Nadira. Ini urusan keluarga. Nadira maju satu langkah. Saya bisa bicara sendiri. Namun Pak Rahman lebih cepat. Ia berdiri di depan Nadira. Kalau urusan keluarga, kenapa pakai ancaman? Pria berjas itu tersenyum tipis. Karena tidak semua orang mengerti cara yang halus. Pak Rahman menatapnya tajam. Dan untuk pertama kalinya, Nadira melihat sisi lain darinya. Kamu lupa siapa saya, kata Pak Rahman pelan, namun penuh tekanan. Pria berjas itu terdiam, matanya membesar. Pak Rahman, Rahman Wijaya. Nadira membeku. Nama itu terdengar seperti petir. Di tengah malam, Pak Rahman menarik napas panjang. Ia menatap Nadira. Maaf, harusnya kamu tahu dari awal. Ia menoleh ke pria berjas. Sampaikan ke Hendra Prameswari, saya masih hidup. Pria itu menelan ludah. Kami akan pergi. Mobil hitam itu menjauh. Nadira menatap Pak Rahman, dengan dada berdebar. Pak, siapa Bapak sebenarnya? Pak Rahman duduk perlahan, matanya berkaca-kaca. Dulu, saya adalah partner bisnis ayahmu. Kami membangun perusahaan dari nol. Nadira terkejut. Tapi, ketika perusahaan besar, saya dijatuhkan. Nama saya dihapus. Saya dikorbankan. Air mata jatuh di wajah Pak Rahman. Saya kehilangan segalanya, termasuk keluarga saya. Dan kini, takdir mempertemukan mereka kembali. Di tempat paling sederhana. Keesokan harinya, Nadira berdiri di depan gedung perusahaan ayahnya. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai dirinya sendiri. Ia masuk, dengan kepala tegak. Di ruang rapat itu, Nadira berbicara, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian. Ia mengungkap semua, tentang Pak Rahman, tentang masa lalu, tentang ketidakadilan. Direksi terdiam, ayahnya pucat. Ayah mengajariku soal kekuatan, tapi lupa mengajariku soal hati. Kata Nadira, hari itu, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan berubah. Nama Pak Rahman dipulihkan, hak-haknya dikembalikan. Tapi Pak Rahman menolak kembali. Saya sudah kaya, katanya sambil tersenyum. Kaya bukan tentang angka, tapi tentang hati yang utuh. Nadira membuka usaha kecil, memberdayakan pedagang kecil, membangun tanpa menindas. Dan setiap malam, ia masih datang ke gerobak martabak. Bukan sebagai anak pengusaha, tapi sebagai manusia, di dunia yang mengagungkan kekuasaan. Kadang pelajaran terbesar, datang dari tangan yang berlumur tepung. Dan Nadira tahu, hidupnya tak lagi sama, karena ia telah menemukan kekayaan yang sebenarnya. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu cerita bisa mengubah cara kita memandang hidup.